Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi BMW F30 yang mana mobil ini mendapatkan modifikasi yang sangat banyak sekali. Nah, nanti kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya untuk tahu lebih jelas apa saja yang dimodifikasi dan berapa saja harganya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita udah langsung sama pemiliknya. Halo Mas Tafi. Nah, Mas Tafi, boleh ceritain sedikit dulu nggak? Basically ini BMW F30 tipe berapa dan tahun berapa nih Mas? Oke, ini BMW F30 320i tahun 2014 Mas. Tahun 2014 nih ya. Oke. Sekarang kalau ngelihat dari konsep modifikasinya sendiri, sebenarnya konsep modifikasinya apa sih Mas Tafi sendiri? Konsep modifikasi saya sendiri sebenarnya simpel Mas. Pengennya itu full M Sport luar dalam. Oke. Tapi yang facelift. Oke, karena 2014 ini masuknya belum facelift nih ya. Betul. Oke. Sebutannya di BMW LCI. Oh, LCI. Biar Oke. Belum LCI ya, jadi 2000. Tapi ini sama Mas Tafi ini udah beberapa parts ganti LCI nih. Betul, luar dalam. Mas. Luar dalam nih ya. Oke, sekarang kita ngebahas tampilan eksterior depannya dulu deh. Ya. Sama Mas Tafi sendiri udah diapain aja nih untuk ngejar jadi LCI sendiri nih ya? Untuk ngejar jadi LCI sendiri, itu udah aku ganti lampu LED. Oke. Habis itu bumper yang pasti. Oke, bumper M Sport itu ya. Oke. M Sport itu ada bumper depan, side skirt sama belakang. Oh, itu satu paket tuh ya. Benar ya. Terus Oke. untuk eksterior sendiri nanti lampu belakang. Oke, nanti kita lihat dulu nih. Kita ngebahas yang depannya dulu deh. Tadi kan bilang lampu depan. Oke. Lampu depannya ini memang yang LED ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Iya. Dia kalau yang sebelum itu xenon ya, Iya, proyektor ya bawaannya kalau si 320. Dan diganti LED ini ribet nggak Mas? Untuk ganti LED ini lumayan ribet Mas. Jadi kita harus wiring. Oke, oh rewiring lagi ya. Karena pin-pinnya yang untuk xenon dan LED sangat berbeda. Oh, berbeda total. Oke. Terus habis itu kita harus programming beberapa modulnya. Oke. Untuk nyesuaiin sama lampu LED-nya ini. Oke. Habis itu baru codingnya Mas, coding penyesuaiannya gitu. Oke, jadi stepnya nggak serta-merta hanya ganti penampilan dari depan, tapi fungsinya pun juga karena mobil ini udah canggih, banyak rentetan harusnya ini ya. Kebetulan Mas Tafi ini memang punya bengkelnya dan dia ngerjain sendiri nih ganti lampu, bener ya Mas ya? Iya. Jadi kalau misalkan bengkel lagi sepi, ngapain ya? Kalau mobil sendiri aja lah. Oke. Nah, kalau yang lampu LED kayak gini, ada fitur welcome lights-nya ini Mas. Oh, oke, membantu juga ya. Membantu juga Oke, welcome welcome lights. lights-nya. Dan ini dia leveling semua jadi jalan juga ya. Levelingnya jalan. Oke. Sesuai ketinggian mobil. Oke. Jadi misalkan nanti aku pendekin depan lagi, dia akan otomatis ngikutin lagi ya heightnya ya. Oke, sekarang kita ngobrol tadi kan tingkat kesulitannya juga cukup lumayan. Iya. Berapa biayanya untuk ganti lampu depan? Untuk ganti lampu brand new kayak gini ya Mas. Iya. Ya? Itu sekitar 45 juta. 45 juta ya, brand new ya. Iya, udah sama wiring, udah sama programming, sama codingnya, dan ada garansinya juga lah. Oh, dari Mas Tafi. Mas Tafi nama bengkelnya apa Mas? 88 coding Mas. Oh, 88 coding. Iya. Oke. 45 juta itu udah tanpa perlu ganti light module ya, LCM ya? Tanpa perlu. Oke. Jadi ada spesial formulanya dah. Oke. SZL steering column sama light module nggak usah ganti. Karena umumnya biasanya orang bilangnya pada harus diganti ya di forum-forum ya. Yeah. Oke, jadi kalau ada yang mau pengen ganti tanpa lebih dari 45 juta bisa ke Mas Tafi deh. Nah, dari lampu depan ini nih. Yeah. Bumper sendiri, bumper set tuh berapa harganya, Mas? Bumper sendiri ini plastik Taiwan ya Mas ya. Oh, ini yang Taiwannya ya, bukan yang part number dia ya. Oke, itu Taiwan itu 10,5 jutaan. 10,5 jutaan ya, di luar cat. Oke. Iya. Dia memang yang Taiwan ini bukan fiber sih, tapi memang plastik yang kualitinya hampir mendekati asli ya. Iya. Oke. Di bagian depan, nah kalau front labnya sendiri ini karbon apa nih Mas? Untuk karbonnya ini pakai Varistyle namanya Mas. Varistyle ya, oke. Varistyle ini karbon asli, kata yang jual. Oke. Itu ya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya, memang langsung fit buat di sini ya. Fitmentnya oke. Oke. Cuman kalau misalkan sekarang dilihat agak-agak
off treatmentnya karena udah sering kepentok. Oh iya, pemakaian ya. Kerusakan karena pemakaian. Oke. Dari tampilan depan sendiri, apa lagi nih yang udah dirubah? Mungkin sebenarnya apa yang belum juga? Ada harapan juga? Ada harapan sebenarnya, Mas. Oh, atau apa lagi tuh? Fog lamp-nya. Oke, fog lamp-nya harusnya? Kalau yang LCI, Oke. itu LED ada garis tengahnya. Oke. Ini masih bohlam ya, halogen biasa ya. Itu berapa harganya, Mas? Sekitar 11 jutaan ya, Mas. 11 jutaan ya. Oke, harganya masih lumayan sih untuk modifikasi mobil ini. Oke, udah di depan itu aja. Di depan ya paling sama grill ya, Mas ya. Grill Oke. pakai yang M Sport punya. Jadi ada bedanya ya? Ada bedanya. Jadi kalau misalkan yang non M Sport biasanya tengahnya juga chrome. Oh, slitnya itu ya. Oke. Chrome, cuman ganti yang M Sport jadi dia black. Gloss black ya. Oke. Gloss black cuman karena udah keseringan dicuci jadi ya. Oke. Untuk penampilan mesinnya sih udah kelihatan beda banget karena airbox-nya nih yang standar udah nggak ada nih, udah diganti nih. Ini pakai apa, Mas? Ini pakai mereknya Arma Speed, Mas. Arma Speed ya. Dia emang silicone hose sudah semuanya. Betul. Ya. Dan lebih lightweight juga jadinya. Oh, lebih lightweight juga. Memang ada pengaruh ke arah situ juga ya. Dan aku ganti ini sendiri tuh buat ngejar suaranya sebenarnya, Mas. Oh gitu, iya, ada suara encus-encusnya. Ntar kalau misalkan mau ada footage-nya, cobain aja. Boleh. Gitu. Dari dia air filternya juga langsung di situ. Dia modelnya cone ya. Langsung di sini, di bawahnya sini, Mas. Jadi sebutannya ini cold air intake ya kalau kata anak-anak zaman cold sekarang air intake. Iya. Oke. Ini berapa nih harganya, Mas? Dia memang plug and play untuk kode mesinnya nih. Betul, N20 ya. Oke. Emang plug and play untuk N20 sasis F3X dan F2X. Jadi kayak F21, F30 tuh langsung di sini. Berapa nih, Mas? Ini harganya 8,5, Mas. 8,5 juta ya. Dan itu plug and play nggak ada yang dirubah-rubah sama sekali ya. Even dudukan dan bautnya si MAF sensornya juga posisinya sama. Oke. Gitu. Menarik. Ya ini juga selain weight reduction, suara, ya otomatis performa ada kenaikan. Ya. Cuman ya nggak signifikan lah kalau tanpa remap ya, Mas ya, tanpa replace mesin. Dari engine sendiri, ada lagi yang udah diganti? Mungkinkah downpipe atau apa? Nah, sebenarnya susah kelihatan juga karena perpipaan, Mas, yang udah tak ganti. Exhaust juga. Full sampai belakang. Pakai apa, Mas? Jadi downpipe-nya itu pakai merek VRSF, Mas. Oh, VRSF, oke. Terus dari downpipe ke belakang itu sama owner sebelumnya dikasih IPE, Mas. IPE exhaust. Oke, nice. Oke. Gitu. Kalau VRSF sendiri untuk downpipe berapa itu harganya? Downpipe VRSF itu kalau nggak salah kemarin aku dikasih 7,5 juta ya. 7,5 juta ya. 7,5 juta. Terus IPE-nya? IPE-nya karena ini owner sebelumnya yang modif, dia bilang sih range harganya 50 sampai 60, Mas. Wow, untuk F30 320 nih ya. Cuman dia beli itu pas ini mobil pertama keluar. Oke. Jadi lagi tinggi-tingginya mungkin. Dan pas aku cobain, karakter suaranya enak juga. Jadi ya nggak tertarik untuk ganti juga. Oke. Dia Valvetronic, Mas. Ada remote-nya juga kayak gini. Oke, itu sampai ke catback semua ya berarti ya? Oke. Dari exhaust sendiri, apa lagi yang udah? Mapping, tuning? Iya, remap aku sendiri yang kerjain. Ini standarnya itu ya 184 horsepower, 270 Nm. Sekarang ya kurang lebih 270-an horsepower lah, Mas. Wow, 270-an. Signifikan naiknya 90 HP ya berarti ya? Torsinya juga berubah? Torsinya 380-an Nm. 380 Nm Cukup lah buat daily, Mas. Oke, itu branded atau memang racikan Mas Tavi sendiri? Itu branded, Mas. Oh, itu branded? Iya, aku pakai merek Bootmotri. Bootmotri, oke, Mas Tavi bisa ngerjain sendiri juga Bootmotri itu ya. Menarik. Ada masalah nggak sih, Mas, biasanya kalau untuk di remapping kayak gitu? Nah, semua itu balik lagi tergantung ke maintenance mesinnya sebelumnya, Mas. Jadi make sure pastiin sebelum kita remap itu mesin tuh kondisinya prima. Jadi aku selalu ngecek nih pembakarannya bagus atau enggak, pembuangan gas buangnya bagus atau enggak, kelistrikan kayak
coilnya masih bagus atau enggak. Jangan sampai pas kita udah remap, Oke. dia itu malah mesin pincang gara-gara coilnya udah nggak bagus, businya udah nggak bagus. Nggak kuat gitu ya nggak pada kuat saat kan. datanya disuntik ya. Iya. Nah, Oke, jadi untuk mapping sendiri itu berapa harganya? untuk mappingnya sendiri harganya 10,5 juta, Mas. 10,5 juta ya. 10,5 juta. Oke. Warranty juga dari Mas Warranty Tafi itu juga ya? dari aku. Tapi memang sama Mas Tafi dicek dulu kondisi dicek mesinnya dulu ya, pasti. tetap ya. Kalau misalkan mobil datang dengan keadaan ya sorry misalkan agak pincang gitu, pasti aku bilang, Mas, mending kita Service benerin dulu. dulu nih mesinnya, Oke, baru I kita see. flash. Oke, dari engine udah itu aja. Sama ada pipa yang terkenal banget sering bocor ya Mas ya Charge pipe-nya ya gitu iya, ya. charge Oh, pipe. charge pipe-nya udah ganti juga. Charge pipe-nya kebetulan pakai yang FTP sekarang mereknya. Oh, FTP. Iya, yang aluminium. Oke, aluminium. Jadi Iya. karena aslinya plastik Aslinya dia ya. plastik. Berapa itu harganya? Paketan sama bus pipe-nya itu 6 juta ya Mas 6 ya? juta ya? Iya. Iya, tapi emang jadi udah habis itu zero maintenance ya Habis kasarnya ya. iya, lebih tepatnya sih lebih enak, lebih nyaman buat ngebejek gitu loh, Mas. Oke, karena apalagi kalau di remap pasti ada aja masalahnya ya. Mas, kalau misalkan Itu yang permintaan standar sebelum remap ya biasanya Mas Tafi sendiri. buat nyamannya, buat amannya sih iya, Mas. Oke. Daripada kita lagi geber enak-enak, tiba-tiba charge pipe Pecah. jebol. Oh, iya. Wah, itu jadi Ganggu, ngempos. Iya, benar. Nggak Dan enak. mobilnya idlingnya Iya. berantakan. Gitu. Oke. Udah, Jadi di ya, sini itu aja. ya paling sama ini ya, Mas ya. Di Oh, cat di merah. cat merah aja Oh, ya. oh. Oke, So oke. far udah mesin sih nggak ada yang spesial-spesial banget. Ya udah kalau gitu. Kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Ya. Nah, sekarang habis ngebahas depan, mesin, kita ke bagian samping nih. Mas Tafi boleh ceritain dulu di bagian samping ini nih sebenarnya yang paling kelihatan keren, signifikan perubahannya jelas velg. Boleh ceritain nggak spek velgnya gimana nih, Oke. BBS LM-nya nih ya? BBS LM ya? Iya, bener ya? BBS LM, Oke. Mas. Jadi kebetulan aku dapat mobil ini kan lumayan unik ya, Mas ya. Iya. Sama temanku ini di white body, Mas. Oh, ini sudah white body white nih body, ya? Fender depan belakang. Depan belakang. Oke. Jadi untuk nyari velg waktu itu tuh agak susah. Oke, karena sebelumnya ini Mas Tafi dapat mobil ini udah dengan velg yang agresif juga. Kebetulan pas awal dapet enggak, Mas. Pas awal dapat velg standarnya malah. Oh bukan, maksud saya mobilnya sama owner sebelumnya udah pakai velg Oh agresif, iya, makanya sebelumnya dia ya. white gini. Yes. Oke, nah, Nah. jadi pas Mas Tafi dapat ini mengejar untuk karena fendernya udah keburu dilebarin, Yes. carilah dapat si LM ini Nah, gitu ya. Dapet nih. Emang LM berapa ini. senti tahu Mas? Di Kurang white-nya? lebih katanya 2,5 sampai 3 cm, Mas. 2,5 sampai Iya. 3 senti ya di white-nya ini ya, lumayan ya. Ngikutin punyanya E92 M3. E92 Iya. M3. Jadi Oh, 2016 dulu dia pertama bangun katanya emang ngikutinnya E92 M3 karena waktu itu bukan, F80. Bukan ke F80 ya? Bukan. Oke, I see. Terus dulu I90 berarti I90 M3 Iya, ya? I90 Oke, M3 lah. Oke, gimana nih spek velgnya? Terus 19. dulu referensinya tuh dia pernah pakai 9,5 11, Mas. Di mobil ini? Di mobil ini dulu Oh, pernah pakai oke. 9,5 11 ET35-an. Oke. Ya kan? Terus pas aku hitung-hitung ya kayaknya pakai velg 8,5 sama 10 tapi offsetnya itu kecil, Oke. kayaknya masuk juga nih. Oke, berarti ini 8,5 10 nih sekarang 8,5 nih 10. ya. LM-nya. Ring 19. Ring 19. Nah, Dengan tapi ada kelihatan agak berubah nih dari LM Iya. ini ya. Bener ya? bener, Mas. Jadi di reverse. Di reverse face-nya sama Oke. yang jual waktu itu. Di reverse. Jadi sebenarnya offsetnya offset. aslinya berapa jadi berapa? Offset aslinya 15 sama 25. Oke. Habis itu karena di reverse jadi ya offset 5, offset 15. Wow, agresif banget. Tapi ya nyemplung aja gara-gara Nyemplung, fendernya Mas. white ya. Dan belakang akhirnya aku pasangin spacer 5 mili lagi. Jadi final offset 10 belakang. Oke, dengan settingan ban? Settingan ban standarnya 8,5 10, 245 35 sama 275 30. 275 Iya. 30. Ketelan aja begitu Ketelan aja. sih, Mas. Sebenarnya kalau di di F30 sendiri dengan offset seperti ini sih bubar nih ya bentuknya ya di Katanya luar sih semua bakal ya. kayak crash gear, Mas. Iya, benar. Berapa sih harga BBS LM, Mas? Ini spek seperti ini. Spek kayak gini ya. Waktu itu aku dapet di kepala 6. 60-an lah. 60-an ya. Iya. Oke, dengan ban. Dengan ban ya. Oke. Gitu. Iya, karena speknya cukup jarang sih 8,5 10 nih 19 Iya. ya. Oke, dari velg kelihatan rem juga udah ganti.
Boleh Ya. ceritain remnya gimana? Remnya aku pakai AP Racing Radical 1, Mas. Radical 1 Radical nih ya. 1 380 mm. 380 6 pot mm. ya. 6 pot ya? 6 pot. Oke, full banget di ring 19 nih. Iya. Plug and play. Plug and play, Mas. Jadi karena emang bracketnya udah punyanya F30, jadi tinggal pasang. Waktu itu pasang cuma 1,5 jam beres. Oh ya? Iya. Oke. Berapa tuh harganya, Mas? Yang ini aku dapat di harga 42, Mas. 42, Iya. brand new. Brand new. Oke, Brand new. menarik. Oke, Gitu. dari velg, rem, ini lug nuts-nya, bolt stud-nya juga ganti ya? Iya, udah pakai stud conversion lah. Oh, stud conversion. Ini Iya. jadi pemasangan velg lebih gampang lah ya. Iya. Berapaan tuh harganya, Mas? Owner sebelumnya bilang stud conversion kayak gini tuh 15 jutaan ya, Mas ya. Tapi aku sendiri juga nggak tahu. Wow. Karena emang Branded ya? Branded, dia beli yang Oke. branded, dan emang owner sebelumnya ini mungkin hari Sabtu pakai velg BBSE 88, hari Minggunya mungkin pakai ZE40 gitu, Mas. Oke, tukang gonta-ganti. Iya, tukang gonta-ganti. Jadi ya aku ngerti lah kenapa dia ganti stud Oke. conversion kayak gini. Oke. Dari bagian urusan yang kelihatan, kalau yang nggak kelihatan nih, ini mobil kan udah dipendekin. Iya. Ini pakai apa, Mas? Ini pakai KW V3, Mas. Oh, coilover. Coilover. Coilover KW V3. V3 itu setelannya banyak ya? Setelannya berarti ya? Slime adjustable. height, Ya. damper segala macam tuh Yes. ya. Itu berapa harganya, Mas? Kalau nggak salah kemarin aku lihat nota itu 45 ya, Mas ya. 45 Iya. juta ya, Dan mungkin kebetulan depan dapat yang ada pillow ball-nya jadi bisa miring. Oh, stealth camber Iya, depan. stealth cambernya. Oke. KW V3 udah, itu udah. Modifannya bener-bener semuanya yang top end. Oke, nih yang di bagian samping nih tadi side skirt setnya dari bumper juga M Sport Iya, itu ya. M Sport juga. Nah, ini kalau si side lipsnya ini Extensionnya ini extensionnya aku custom pakai Faris juga. bukan, Mas. Ini M Performance sebenarnya. Oh, M Performance. Iya, cuman karena aku ngerasanya bakal kepentok-pentok, sayang nih kalau beli yang original. Oke. Pakai yang cetakan aja. Oh, dicetakan karbon. tapi dikarbonin Iya. juga Iya. ya. Oke. Ini berapa ya waktu itu ya? 1,8 kalau nggak salah. 1,8 Iya. kiri kanan Kiri ya? kanan. Oke. Sama spionnya. spion. Itu termasuk? Belum. Belum di sih, luar. Mas. Itu Belum. berapa lagi? Spion beli yang karbon import itu waktu itu berapa ya? 3 3 juta juta ya? ya kalau nggak salah. Oke, menarik. Ini setelannya ganteng banget sih udah dari Makasih, sini. Mas. Di samping ini udah apa lagi? Oh, Kaca sama film? ini kaca film. 1 kaca film, 2 yang trim. Di Trimnya, trim apa Mas. di itemin ya? Karena aslinya chrome ya dia ya. Bukan, kalau yang chrome tuh yang luxury, Mas. Kalau yang sport itu dia Dove ya? Dove. Oh, Nah, sedangkan oke. karena aku pengen bangunnya ini M Sport, jadi di gloss blackin. Oh, oke. Semuanya di gloss blackin. Di gloss black. Oke. Emang agak nggak penting, cuman kayaknya kalau dilihat langsung enak gitu gloss black. pengaruh ke mata Pengaruh ya. ke mata. Oke. Untuk kaca film ini aku pakein 3M kristalin yang 40% ya. Oh, oke. Jadi masih biar terang lah di dalam. Agak kelihatan ya. Oh. Oke deh kalau gitu. Bagian samping udah? Udah. Bagian ya? samping sih ini aja ya, Mas ya. Ya udah. Ini kalau penampilan dari body M Sport kayak gini nih ya di belakangnya nih Mas ya. Emang kayak Oke, gini. ini Mas. yang tadi dibilang sepaket. Terus apa aja yang dirubah di sini? Yang udah tak rubah, yang paling kelihatan pasti ducktail ya, Mas ya. Oke, ini Ducktail penanda sama ducktail. diffuser, Mas. Jadi karbon ya. Jadi diffusernya karbon. ya. Nah, Oke. ducktailnya sama diffuser pakai yang M Performance. Oh, M Performance. karbon. Oke. Dan emang sengaja aku beliinnya yang ini knalpotnya kiri doang. Oke, memang 320 Emang 320. 320, 330. Jadi emang konsepnya kan M Sport 320 lebar aja. Oke. Gitu. Oke. Jadi yang menarik. ininya kosong, nggak ada apa-apa. Oke. Berapa nih Terus harganya? Ini 2 jutaan ya, Mas ya? 2 jutaan Iya, ya? 2 jutaan. Kalau si diffusernya sendiri? Diffusernya kalau nggak salah 4 jutaan lah. 4 jutaan Iya, ya? 4 jutaan. Karbon ya? Karbon. Oke, dari belakang itu taillight ganti nih Yes, berarti ya? taillight ganti yang facelift juga, yang Facelift LCI juga. nih. Oke. Ini pakai yang original. Oke. Original itu 12 jutaan ya, Mas ya? 12 jutaan ya, termasuk coding juga. Termasuk wiring, termasuk codingnya. Oh, dia harus di Harus rewiring lagi wiring ya, ulang lagi. tetap ya. Karena dia full LED jadinya nih ya di belakang jadi ini full ya. LED. Tapi sebenarnya Oke. sekarang juga udah banyak opsi, Mas. Kalau misalkan yang lampu belakang ada yang aftermarket punya. Oh, ada aftermarket juga. Tinggal colok aja, nggak perlu coding, nggak perlu wiring. Oh gitu. Iya. Lebih simpel sebenarnya Lebih simpel. ya. Tapi apakah ada perbedaan kualitas atau model Di lampunya? mataku sih ada, Mas. Oh, Jadi kayak oke. red warna merahnya tuh beda.
terangnya beda menurutku ya. Cuman ya untuk harganya itu produk yang oke banget menurutku ya. Mas Tavi jual juga itu? Kebetulan enggak. Oh enggak ya? Anaknya original banget. Oke, udah di belakang itu aja. Ada lagi? Oh, paling exhaust tip-nya yang double punya IPE itu ya. Oh, Mas, IPE ini ya. Oke. Sebenarnya harusnya nggak belang, tapi karena udah lama dan Valvetronic jadinya belang sebelah. Oh dia Valvetronicnya benar-benar di sini nih ya, posisi flapnya ini ya. Oke. Lumayan keganggu sih. Cuman ya udah, kalau misalkan Mas Rivi nanya ke depannya bakal diapain lagi, kayaknya ganti tailpipe-nya ke yang baru deh. Oke, siap. Oke, udah itu aja. Udah paling itu ya aja. Udah kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Dari interiornya sendiri, kalau tadi Mas Tavi bilang bahwa mobil ini kan memang diarahkannya larinya jadi LCI nih ya? Iya, jadi facelift. Apa aja sih di facelift LCI itu tuh Mas? Nah, jujur aku sendiri ngerasa aku lumayan lebih niat bangun di interior Mas. Karena kita spend time tuh paling banyak di interior kan. Nah, interiornya M Sport yang LCI, yang facelift ini, yang paling beda itu trimnya. Trimnya kalau yang LCI itu ada biru-birunya Mas. Nah, LCI itu biru-biru kayak gini, dan harusnya dia silver ini. Silver yang LCI 330 lah. Kalau yang 320 sama-sama masih ini piano black. Cuman karena aku emang pengennya M Sport LCI yang full spec, jadi ya 330 atau 340 pengennya ya aluminium brush kayak gitu. gini. Cuman jujur ini juga belum yang original, karena yang original masih on the way Mas. Aku pesan di inilah di online. Nah, jadi sekarang biar masih masuk ke tema, yang lama itu dicat dari gloss blacknya. Dari gloss blacknya dicat, habis itu di stikerin. niat, cukup niat. Harusnya silver trimnya tuh kayak gitu, yang kanan, yang itu ori itu. Nah, ada teksturnya. Nanti aku liatin fotonya deh bedanya Mas. Nah, cuman karena ini untuk sementara aja, jadi ya cukup oke lah. Dan cukup nggak sabar soalnya. Cukup nggak sabar juga. Itu dari customizing ini, trim, apalagi yang habis itu lagi? Ini Mas, controller iDrive, controllernya dulu. Controllernya dulu nih. Ini ada beberapa bagian berbeda nih. Banyak Mas. Gimana ceritanya nih? Kalau yang 2014 awal kayak punya aku gini, dia controllernya masih kecil. Nanti aku kasih gambarnya deh ntar. Ya kan? Terus aku ganti ke yang gede dan bisa touchpad kayak gini. Ini tuh ada touchpadnya ya. Terus ini tuh LCI punya memang. Ini LCI punya. Nah, terus ini nanti trim. Bukan, ini trim AC Mas. Trim AC-nya beda. Soalnya kalau yang LCI piano black kayak gini, dan ada ambient lighting-nya 2 warna. Di balik ininya. Di balik ininya. Nah, ntar semuanya di sini ada ambient lighting-nya Mas. I see. Ntar ganti juga udah. Ganti. Gila, niat banget loh. Ya kan. Terus yang pasti head unit. Head unitnya aku ganti ke iDrive 6, jadi tampilannya kayak gini. Sebelumnya layarnya lebih besar memang. Enggak, layarnya emang segini, sama 8,8 inci Mas. Tapi jadinya fiturnya berbeda. Fiturnya banyak, jauh Mas. Karena ya emang yang aku cari kan ini iDrive 6-nya. Enak gitu. Bisa Apple CarPlay, Android Screen Mirroring. Fitur-fiturnya berubah juga ya. Dan aku ngejar kualitas suara juga soalnya. Berubah juga dari kualitas suara ya. Nanti dia untuk jadi touchscreen atau enggak nih Mas? Kebetulan karena aku nggak suka fingerprint ada di layar, jadi ya nggak pakai yang touchscreen. Tapi memang ada 2 model. Emang ada 2 model. Dan memang penggantian iDrive itu layar diganti ya? Harus diganti. Jadi iDrive 6 itu ada 2 macam Mas. Yang kayak 2017 sama 2018 plus. 2017 kayak yang aku pasangin di sini. Jadi dia iDrive 6 tapi layar nggak touchscreen. Layar tetap nggak touchscreen. Ganti juga tapi nggak touchscreen. Nah, yang 2018 plus itu udah iDrive 6 tapi touchscreen Mas. Nah, cuman karena masalah fingerprint tuh loh, aku nggak suka kan. Dan memang jarang lah ya. Dan memang jarang, jauh gitu loh. Apalagi kalau udah pakai Apple CarPlay itu bisa pakai Siri Mas. Iya benar juga. Kayak misalkan Hi Siri gitu, dia pasti langsung. Gitu. Terus apalagi? Ini instrumen cluster Mas. Aku ganti yang digital. Ini digital. Ini LCI punya ya? LCI punya.
menarik banget nih. Ini full color LCD ya. Full jadinya LCD. ya. Terus Oke. tiap mode beda warnanya, Mas. Coba deh, ini kan kita Oke. comfort. Mas review cobain yang sport deh. Oh, Merah. Dan oke. fully integrated. Fully integrated Iya. ya, semua sampai iDrive-nya ya. Sport I Plus. see. Menarik. Aku sih menarik. paling suka EcoPro, Mas. Kenapa? Karena warnanya biru. Oke, ketemu lah ya. Ketemu. Iya. Oke, setelah Gitu. itu apalagi? Habis itu yang paling berguna lagi menurutku ini sih, setir race display ya, Mas ya. Ini race display Iya, disebutnya namanya ya. Oh, M ada Performance. layarnya ya. Yes. M Namanya? Performance Race Display. Oke, Tapi Alcantara ini pedal Ma- shift. pedal shift Alcantara, tapi ini modelnya masih yang non LCI, non facelift. Oke. Soon bakal aku ganti yang bulat yang LCI punya sih. Oke. Cuman ini sekarang ada karena layar. aku sukanya fungsinya banyak ini, Mas. Kita bisa lihat oil temp sama water temp, Oke. temperatur oli sama temperatur air. Oke. Terus shifting light nih. Oh ya? Shifting lightnya kita bisa cek nih, Mas. Oh, sorry. macam-macam mode ya. Iya, kita mau lap time juga ukur lap time juga bisa. Coba deh Mas review gas sampai ya biar nggak berisik 3.000 lah. Oke. 3.000. Wah, iya. Gitu. Oke. Jadi ya buat ngebut ya buat agak nyetirnya agak dinamis. Oke. Itu enak BMW lah. banget ya. Iya. BMW banget ya. Oke, Gitu, oke. Nah, sekarang yang udah ngebahas yang tadi udah kelihatan dulu nih. Mm-mm. Kita bedah soal harganya dulu sama keribetannya dulu nih ya. Dari harganya sendiri berapa tuh, Mas? Oke. Tombol, iDrive 6, instrumen cluster digital steer. Oke. Dari controller iDrive dulu ya Mas ya. Iya. Controller iDrive itu ini 4,5 jutaan. Oke. Jadi harus wiring lagi sama Oke. harus coding lagi. Itu udah termasuk. Udah ya? termasuk. Oke. Ya kan? Ini kalau ganti ini nggak harus jadi iDrive 6 kan ya, Mas ya? Nggak harus. Oke. Karena di iDrive 4 yang 2015 plus udah gede kayak gini. Udah gede kayak gini. Iya. Oke, bisa upgrade ke sini Bisa ya. upgrade ke sini. Cuman Oke. ya wiringnya lumayan ribet aja. Oke, dari ini 4,5 juta lanjut lagi. Lanjut lagi ke yang trim piano black ini deh. Piano black. Piano berikut black dengan pintu berikut nih. dengan ambient lightingnya ya Mas Oke. ya. Itu aku dapat second ini sekitar 9 juta ya kalau nggak salah. 9 waktu itu. jutaan Iya, 9 ya? jutaan. Oke, Udah jadi sama dia ada wiring ya wiring karena dan- nggak ngerjain sendiri juga sih. Bang, lu hati-hati loh, Mas. Ntar salah nyebut, ntar katanya 9 juta udah mau pasang. Ya. Perlu kita perjelas nanti nih. Iya sih, karena ini benar-benar passion project lah kalau yang ini Mas. Oke. Gitu. Terus dari itu ke layar. Terus ke head unit sama layar. Head unit dan sama layar itu kemarin aku 32 jutaan lah. 32 juta. Oke. Iya, Itu 32. karena head unit yang Mas kejar karena Fitur-fiturnya, fitur Mas. si CarPlay. iDrive 6 itu. Iya. Oke. Dan emang aneh aja kalau kita ganti 6WB instrumen cluster, digital instrumen cluster, tapi iDrive-nya masih iDrive 4 itu menurutku aneh. Oke, mendingan ngejar ini dulu. Mending baru ini ke situ. dulu baru ini. Oke. Iya, kalau aku sih gitu. Oke, ini selain tadi soal iDrive juga meningkatkan kualitas suara ya. Yes. Terus ke apa tadi disebutnya ini? Digital ini display-nya? Kodenya sih 6WB digital 6W. instrumen cluster, Mas. Digital instrument Iya, cluster. digital instrument ini cluster. punyanya tahun 2016 up. 2018 up. Oke, di tanah air itu 2018 up ya. Kalau beli brand new 23,5 ya. 23,5 termasuk pasang. Udah termasuk pasang, termasuk coding juga. Oke, 23,5 juta. Iya. Dah, dari itu juga harus coding kan? Harus coding. Oke. Terus setir? setir kalau beli second yang kayak gini ya Ini non LCI ya? non LCI ya Mas ya. Second seingatku harganya sih 18 jutaan. 18 jutaan Iya, ya. kalau yang model faceliftnya Oke, yang brand bulat new ya. itu 32. Oke, brand new. harganya masih lumayan cukup mahal-mahal sih ya. Iya, karena bisa dipakai ke BMW M juga Mas. Cross reference part number gitu deh. Oke. Bahasanya anak BMW banget. Ya. Oke, dari Gitu. itu ini udah semuanya nih ya. Terus Paling ya sentuhan-sentuhan kecil. start top yang ini harusnya biru, cuman Oke. kemarin entah kenapa sellernya ngasihnya merah.
Cuman ya karena yang bawaannya udah nggak ngeklopek mas. Iya, penyakit lah. Penyakit, oke. Dan aku gatel, ya udahlah sementara ganti ini dulu. Tinggal nunggu yang biru nanti. Oke, ada macam-macam sih emang. Terus ini pedal setnya 3D pakai yang 3D design. Keren banget. Ya. Jepang nih ya. Iya. Berapa ini harganya mas? Wah, jujur ini aku nggak tahu mas, karena ini dari owner sebelumnya. Oke. Dan emang dulu dia setelannya Jepang banget. Oke. Velg Jepang, ini Jepang. Oke. Even si pedal shiftnya dulu diganti 3D design mas. Oke, nice. Oke. Ada lagi? Apa lagi ya? Oh, nih. Ini ganti. Shifternya pakai yang dry carbon M performance mas. Oke. Makanya ada logo M-nya juga. Iya, makanya ada logo M-nya. Berapa ini? Kalau nggak salah dulu 12-an ya mas. 12 juta ya. Second dulu si ownernya ini beli. Cuman kedepannya bakal aku ganti ke yang M Sport 330 punya. Yang ini ya bakal soon for sale lah. Dipantengin di Instagram ntar. Oke, udah interior itu aja? Interior itu aja sih. Iya udah. Oke, kita balik keluar deh. Ya, oke. Nah, jadi begitulah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Mas Tavi terhadap BMW F30 320-nya nih. Terima kasih Mas Tavi, udah boleh di-review, udah mau main datang ke sini. Dan bagi teman-teman yang juga pengen modifikasi seperti ini, apalagi urusan coding-codingan, bisa juga datang ke workshopnya Mas Tavi di 88 Coding ya Mas ya. Yes. Oke. Jadi begitulah hasil video kali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, agar bisa Anda modifikasi. Atau apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.